Bapak Ibu, hari ini, minggu ini, kita sudah sampai ke pembahasan tentang buku utama yang ketiga dari Santa Teresa Avila. Buku yang memang paling dikenal dan buku yang banyak disukai oleh banyak orang, itu memang buku Puri Batin. Tapi seperti yang saya sampaikan minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, buku Puri Batin itu menggambarkan situasi dan kondisi dengan banyak perumpamaan tentang bagaimana kita bisa mencapai persatuan dengan Allah, yaitu dengan memasuki ruangan yang ketujuh. Nah, untuk sampai ke situ, itu banyak sekali pengetahuan, pengenalan akan Allah yang perlu kita ketahui. Kita sudah melihat itu di dalam Libro della Vita, bagaimana tentang doa dan sebagainya. Nah, buku berikutnya yang akan kita lihat hari ini dan minggu depan itu adalah tentang jalan kesempurnaan. Ya. Namanya jalan, kemudian jalan menuju kesempurnaan. Sebenarnya jalan kesempurnaan buku ini juga mengajarkan bagaimana kita bisa sampai ke puri yang ruang yang ketujuh di dalam puri batin kita. Ya, kita lihat. Pertama-tama karena kita melihat suatu buku, kita mempelajari suatu buku, kita perlu melihat latar belakang dari penulisan buku ini. Kita perlu mengetahui latar belakang ini supaya tahu maksud dari penulisan buku ini itu apa. Ya. Pertama, latar belakang yang pertama itu ditulis oleh Santa Teresa Avila yang seorang pendiri komunitas, ya, pendiri biara. Banyak sekali biara yang didirikan oleh dia. Ya. Nah, dia adalah seorang pendiri. Kalau pendiri berarti dia mempunyai juga tanggung jawab untuk memelihara apa yang sudah dia dirikan, ya, menjaga keberlangsungannya dan sebagainya, ya. Nah, selain mendirikan, dia juga merupakan seorang superior. Kalau di dalam biara, pimpinan itu ada yang disebut sebagai superior. Jadi super, maksudnya bukan supernya, tapi menjadi pimpinan. Jadi menjadi pimpinan dari apa yang dia dirikan, yaitu biara-biara itu. Ya. Kemudian yang ketiga, karena dia seorang pendiri, kalau pendiri itu berarti dia tahu tujuan dari mendirikan biara itu apa. Jadi dia yang menerima rahmat ilahi, yang mengerti maunya Tuhan. Dengan dia mendirikan biara itu apa. Dan dia dengan sendirinya dia yang paling tahu semuanya, maka dialah yang menjadi pembimbing, menjadi guru dari para suster-suster yang lain. Ya. Di sini disebut sebagai rubiah. Artinya adalah suster yang memang tinggal di klausura atau tempat yang tertutup, ya, hanya untuk Tuhan, mau hidup hanya untuk Tuhan, di tempat yang tertutup, klausura. Mereka disebut sebagai rubiah. Sedangkan kalau suster-suster yang aktif di misalnya yang bekerja di sekolah, kemudian juga ada yang bekerja di rumah sakit dan sebagainya, nah itu mereka kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu mereka adalah sister, ya, sister. Sedangkan kalau misalnya dalam klausura atau rubiah, mereka sebutnya sebagai cloister nun. Ya. Nah, jadi karena dia pendiri, dia superior dan guru, maka dia juga lah yang meneruskan, berusaha meneruskan dari karisma. Ya. Jadi dia yang meneruskan karisma atau semangat yang dia peroleh dari Tuhan. Dia berusaha melanjutkan semangat itu. Ya. Jadi dengan latar belakang ini, buku ini ditulis, maka dikatakan bahwa ada teologi. Teologi adalah ilmu yang untuk mengenal Allah. Jadi ada suatu cara yang ditunjukkan Santa Teresa di sana, bagaimana supaya bisa lebih mengenal Allah, isi buku ini. Ya. Dan kalau kita lihat dia sebagai superior, sebagai guru, dan sebagai penerus,
maka buku ini ditulis olehnya untuk mengajar para suster yang lain. Ya, karena itu disebut sebagai buku ini adalah buku pedagogi. Pedagogi itu ilmu mengajar. Pedagogi doa yang Kristiani itu bagaimana? Nah, isinya secara ringkas itu berisi tentang apa? Buah-buah doa, tuntutan-tuntutan atau keharusan yang harus kita lakukan di dalam membina hidup doa yang Kristiani, hidup doa kita, serta bagaimana buah-buahnya itu dalam kehidupan gereja, dalam pelayanan sebagai anak-anak gereja, sebagai anggota gereja Allah. Ya, jadi buku ini bersifat satu, pedagogis, karena untuk mengajar, kemudian karismatis. Karismatis ini maksudnya apa? Kalau tidak ada Allah yang menjiwai dia, Allah berarti juga semuanya Allah Tritunggal dan Roh Kudus secara khusus yang membimbing dia, maka buku ini tidak akan bisa seperti itu. Ya, jadi karena itu dikatakan buku ini juga bersifat karismatis. Kemudian yang ketiga, buku ini juga bersifat biblis. Karena pusatnya adalah Kristus dan sumber pengenalan Kristus yang utama itu adalah kitab suci. Jadi banyak juga hal-hal yang Teresa ambil dari kitab suci. Seperti kalau dalam Libro della Vita tadi diungkapkan lagi oleh Bu Monik, yaitu tentang kisah Maria, perempuan Samaria. Ya, nanti kita lihat di sini kisah yang lain lagi. Ya. Kemudian dikatakan juga buku ini adalah buku yang sederhana. Bahkan dikatakan lebih sederhana daripada Libro della Vita. Kalau kita melihat yang lalu, itu luar biasa ya Libro della Vita. Dibilang susah, kalau kita benar-benar belajar masuk, membaca menurut, dan kita masuk sebagai seorang pribadi yang lain di dalamnya bersama-sama dengan Teresa dan Allah, itu kita akan melihat banyak hal. Di sini dikatakan itu lebih sederhana daripada Libro della Vita. Ya, kemudian hal yang lain kita bisa melihat di dalam buku ini bagaimana Teresa mengajar, menuliskan pengalamannya untuk mengajar para suster ini, bagaimana cinta kasihnya dia kepada Tuhan, ya, kepada jiwa-jiwa, yaitu para susternya sendiri. Karena pada waktu Santa Teresa itu menulis buku ini, dia tidak menyangka bahwa buku ini akan terus sampai kemudian di dalam gereja berkembang, banyak sekali yang mau belajar tentang apa yang dia tulis ini. Dia tidak menyangka. Jadi dia menulis ini, buku ini untuk putri-putrinya. Dan juga akhirnya untuk kita semua. Untuk semua yang mau belajar, mau mengenal Allah lewat buku ini. Ini adalah jiwa atau sifatnya dan latar belakang yang mau disampaikan lewat buku ini. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini terbitan dari Tumpang, Nishanti Buana dari Tumpang. Bahasanya bagus, cuman harus ditanya dulu apakah masih ada terbitannya. Jadi menarik sekali buku ini. Kalau dalam bahasa Inggris nama bukunya adalah The Way of Perfection. Banyak sekali. Nah, jadi dalam buku Santa Teresa Avila ini, tema utama itu adalah doa dengan segala aspeknya, dengan segala macam, dengan segala, kalau orang sini bilang ya, dengan segala tetek bengeknya, semuanya itu ada di sini. Ya. Dan secara subtitle itu bisa dikatakan, ini adalah tentang jalan kesempurnaan yang bersifat kristologis. Kristologis itu berarti logis itu akal budi, Kristus itu ya Kristus itu berarti yang memang sungguh-sungguh terarah kepada Kristus. Ya. Jalan kesempurnaan yang sungguh terarah kepada Kristus. Ya. Nah, ada sebenarnya rangkaian logikanya itu seperti ini ya, yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide yang ini. Yang pertama, menurut Santa Teresa itu adalah doa. Ya. Bukan sembarang doa, tapi doa yang Kristiani.
Istilah Kristiani asalnya dari para pengikut Kristus. Jadi doa yang Kristiani artinya apa? Doa yang terarah kepada Kristus. Doa yang sangat-sangat Kristus. Jadi itu yang pertama. Kemudian, selain doa, itu ada satu lagi yang penting dan harus ada bersama-sama, yaitu hidup komunitas. Ya. Doa dan hidup bersama. Ingat bahwa buku ini ditulis untuk para susternya pada waktu itu. Pada waktu itu konteksnya. Tapi kalau misalnya kita dari bukan para suster, apakah buku ini juga valid untuk kita? Sah untuk kita? Sah-sah saja, karena kita juga mau bersama-sama belajar untuk mencapai Kristus. Ya. Jadi doa dan hidup komunitas. Doa kita sudah banyak melihat apa yang dikatakan oleh Teresa. Tentang hidup komunitas, kalau kehidupan para suster jelas ada hidup komunitas. Lah kita yang hidup di luar bagaimana? Adakah komunitas? Ada. Komunitas paling kecil yang banyak di antara Bapak Ibu punya. Keluarga itu adalah komunitas Bapak Ibu juga. Bagian dari keluarga. Setelah itu, lingkungan. Gereja. Ya, lingkungan, paroki, itu semua adalah hidup komunitas. Terlebih lagi kalau misalnya sekarang, kalau paroki rasanya kegedean ya. Karena kita nggak bisa kenal semua anggota paroki. Padahal kalau namanya komunitas itu adalah kita kenal satu persatu. Stasi masih lebih mending. Lingkungan juga lebih mending dari paroki, tapi tetap masih lebih besar. Kita membutuhkan komunitas untuk hidup bersama-sama menuju jalan kesempurnaan, menuju kepada Kristus. Ya, tumbuh bersama di dalam doa dan di dalam hidup komunitas. Nah, kemudian kalau doa dan hidup komunitas ini bertumbuh dengan baik, berjalan maju ke depan, maka ini akan juga menunjukkan buah-buahnya di dalam pelayanan pada gereja. Kalau tidak ada buahnya, kalau tidak ada, maksudnya tertutup, tidak mau pelayanan pada gereja, itu merupakan satu tanda tanya yang besar sekali. Benar enggak ini tujuannya menuju kepada Kristus atau bersifat kristologis? Ya, itu satu pertanyaan yang besar. Pada waktu saya masih menjadi suster, tahun 94-95, saya diminta oleh Romo Yohanes untuk menjadi pendamping komunitas awam. Jadi bukan para suster, karena waktu itu saya lebih banyak di luar biara karena sedang studi di Malang, diminta untuk mendampingi komunitas awam pada waktu itu. Ya, di sini ada yang menjadi anggota dari komunitas awam itu, yaitu komunitas Tritunggal Maha Kudus. Komunitas Tritunggal Maha Kudus ini terdiri dari banyak sel. Sel teorinya, idealnya, jumlah anggota sel maksimal itu 14. Kalau sudah lebih dari 14, itu harus membelah. Terus begitu sampai akhirnya jumlahnya menjadi banyak. Kalau misalnya ini tidak membelah, berarti sel itu sakit. Sel ini sakit sama dengan sel tubuh. Kalau sel tubuh ini nggak bisa belah, maka sel ini berarti sakit. Harus dicari sebabnya apa. Ya, nah, satu kali ada satu sel. Satu sel yang jumlahnya sekitar 6 atau 7 orang, nggak salah ya. Nah, dalam satu sel ini banyak sekali yang pintar main musik. Organ, gitar, semuanya bisa. Dan keluhannya, sel ini menjadi tertutup. Mereka hanya mau terima orang yang pintar main musik. Nggak mau belah, nggak mau terima orang dari luar. Itu satu sel. Kemudian, sel yang lain, ada yang, ya pertemuan sel apa adanya. Lebih banyak hura-huranya, perujaan, nonton, dan sebagainya. Jadi pertemuan itu hanya untuk
semacam begitu saja. Tapi ada juga kemudian yang sel yang pertemuan sel yang dijatah, ya bukan dijatah, maksudnya itu secara idealnya itu maksimal 1,5 sampai 2 jam, itu bisa menjadi sampai 3-4 jam. Ini sel muda-mudi. Sampai akhirnya apa? Orang tuanya pada protes. Anakku ini nggak pulang-pulang sampai malam. Masa urusan gereja itu sampai segitunya? Ya, padahal pertemuan selnya seminggu sekali. Akhirnya saya datang ke kota itu. Di kota itu ada 500 anggota sel muda-mudi. Dari pengamatan, penelitian yang saya lihat, ini tidak benar. Ya, sel ini sudah tidak benar. Komunitas KTM yang muda-mudi yang ada di kota ini sudah tidak benar. Akhirnya saya kumpulkan, saya jelaskan kembali, KTM itu ini, gaya hidupnya begini, komitmen dan sebagainya. Sekarang saya tantang. Yang masih mau ada di dalam sel, silakan tetap ada di ruangan ini. Yang tidak mau tinggal di dalam komunitas dengan komitmen seperti ini, Anda bebas meninggalkan ruangan. Bapak Ibu tahu berapa dari 500 ini yang keluar? Yang keluar 350 orang. Yang masih ada di dalam ruangan itu 150 orang. Saya katakan puji Tuhan. Karena berarti yang ini benar-benar mau hidup di dalam komunitas. Dan memang kalau misalnya komitmen tidak dijaga, tidak dilakukan, buah-buah keluar itu tidak akan ada. Ya, akhirnya apa? Orang yang hidup dalam komunitas seperti ini maunya terima, maunya makan, belajar ini, itu, dan sebagainya, tapi tidak pernah dikeluarkan, akhirnya perut rohaninya juga meledak. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini juga sebenarnya hal-hal ini juga ditekankan oleh Santa Teresa di dalam bukunya ini. Ya. Nah, Santa Teresa kemudian mengatakan bagaimana caranya sekarang untuk mengolah hidup, doa, dan komunitas ini supaya bisa berbuah di dalam pelayanan pada gereja. Dikatakan bahwa ini adalah doa membina doa secara kristologis, ya. Dia mengatakan hukum dan cara yang harus dipakai itu adalah dengan mengikuti jejak Kristus sendiri. Ya, nah, di dalam mengikuti jejak Kristus ini ada 5 hal yang diungkapkan oleh Santa Teresa. Ya. Ini ada 5 dalam lingkaran ini. Ya. Yang pertama disebut sebagai radikalisme biblis. Radikalisme. Jangan diartikan secara negatif sebagai radikalisme dari kaum teroris ya, Bapak Ibu ya. Tapi radikalisme biblis maksudnya apa? Berakar sungguh-sungguh secara biblis atau pada kitab suci, yaitu pada praktek-praktek dan nasihat-nasihat Injili yang ada dalam kitab suci. Itu yang pertama, kitab suci. Kemudian yang kedua, itu hidup berkomunitas. Tadi kita sudah melihat peran komunitas yang sangat besar. Yang ketiga, kalau kitab suci dikuatkan, hidup komunitas dikuatkan, tadi sudah dikatakan buahnya itu akan muncul untuk pelayanan dalam gereja. Itu ada di ketiga. Orientasi gereja. Orientasi kepada gereja dalam melayani. Ya, jadi setiap orang lewat yang pertama radikalisme biblis dan hidup berkomunitas, orang ini dipanggil untuk mencapai persatuan dengan Allah, untuk bersatu dengan Kristus, sehingga akhirnya apa? Dia mencapai kekudusan. Nah, ini buahnya yang sesungguhnya itu akan ada di dalam pelayanan dalam gereja. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hidup doa. Ya, hidup doa. Dikatakan di sini hidup doa itu berada dalam posisi sentral atau di tengah, sentral sekali ya, di pusat. Ini menjadi tanda cara
untuk terus mempertahankan persahabatan dengan Kristus. Ini seumur hidup. Bukan hanya sehari, 2 hari, tapi ini proses seumur hidup. Nah, merupakan proyek kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tapi bukan hanya sekedar proyek, karena kalau hanya sekedar proyek itu masih rencana. Proyek terus-menerus, tapi juga praktek terus-menerus. Ya, jadi proyek dan praktek, tidak boleh hanya proyeknya saja. Kalau proyek hanya rencana-rencana saja, tidak dilaksanakan. Tapi ada proyek juga dilaksanakan. Ya, ini tentang doa. Kemudian yang kelima, 5 hal, yaitu yang kelima itu adalah panggilan kepada kekudusan ini. Dikatakan oleh Santa Teresa, itu sebenarnya merupakan sifat dasar dari manusiawi. Ya, sifat dasar dari manusiawi. Jadi semua orang itu sebenarnya tujuannya adalah ini, pengudusan. Ya, pengudusan yang kemudian terungkap di dalam hal-hal yang manusiawi juga. Jadi ini adalah pengudusan itu adalah suatu hal yang manusiawi, dalam arti tertentu semua orang sebenarnya adalah panggilannya menuju ke sini. Dan kalau misalnya kita menjawab panggilan itu, maka itu akan terungkap juga di dalam unsur-unsur manusiawi kita, yaitu apa? Kegembiraan, tenang, dalam arti tentu damai, tapi juga orang itu memiliki rasa persahabatan dengan banyak orang. Ada banyak persahabatan yang terjadi. Ya. Ini adalah 5 hal yang ada di dalam proses mengikuti jejak Kristus. Nah, di dalam proses mengikuti jejak Kristus untuk mencapai ruang ke-7 dari puri batin kita. Ya, ini ada semua di dalam proses perjalanan dari ruang pertama sampai dengan ruang ke-7, hanya pada waktu ruang pertama itu baru sampai di mana, levelnya sampai di mana. Masuk ke ruang kedua, semakin lebih dalam lagi. Masuk ke ruang ketiga, terus sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang menyempurnakan orang itu, mulai dari ruang kelima sampai dengan ruang ke-7. Ya, makin lama manusianya makin pasif. Itu seperti yang diungkapkan di dalam Libro della Vita. Ya, ini 5 hal di dalam mengikuti jejak Kristus. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang diajarkan oleh Santa Teresa dan apa yang ditunjukkan oleh Santa Teresa atau yang menjadi teladan dari Santa Teresa bagi kita di dalam mengikuti jejak Kristus. Ya, ada 4 hal. 1, dia menunjukkan bagaimana caranya. Kedua, bahwa di dalam perjalanan itu, dengan melakukan cara ini, yang ada dalam jiwa itu adalah kebajikan-kebajikan iblis. Iblis berarti kebajikan-kebajikan yang sesuai dengan kitab suci, dan ini adalah kebajikan-kebajikan utama di dalam hidup Kristen. Nah, di dalam mengikuti jejak Kristus ini juga, itu ada doa-doa yang harus dilakukan. Ya, itu adalah dikatakan doa-doa yang bersifat Injili. Bagaimana kita melakukan doa itu di dalam mengikuti jejak Kristus ini. Ya, nah, kemudian kita kembali yang ketiga, Santa Teresa di situ memberikan gambaran. Kalau orang itu mengikuti jejak Kristus, berusaha seperti Kristus, kebajikan-kebajikannya dia bertumbuh, kebajikan-kebajikan iblis yang utama. Kalau ini bertumbuh semua, ini pasti seimbang dengan pertumbuhan hidup doa. Nah, 3 ini ya, itu akan membawa dia menjadi orang yang kontemplatif. Nah, gambaran ideal dari seorang yang kontemplatif itu adalah seorang sahabat Yesus. Nah, di sini Santa Teresa menunjukkan
gimana sih sebenarnya orang yang kontemplatif atau seorang sahabat Yesus itu. Ya, kita lihat dari teladan dan ajaran Santa Teresa ini. Ya. Pertama, tentang mengikuti jejak Kristus. Di dalam mengikuti jejak Kristus, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah apa? Membuat keputusan pribadi. Dari dirinya sendiri dia harus memutuskan. Tidak bisa dipaksa. Seandainya pun misalnya ya di dalam biara, ya, saya beri contoh di biara. Dalam penjelasan minggu lalu saya menunjukkan bahwa untuk hidup doa, begitu masuk, mau enggak mau, ya sudah ngikutin jam doa itu, disuruh duduk, nih ya, dan sebagainya. Kesannya seperti dipaksa. Kesannya. Tapi kalau tidak ada keputusan pribadi dari orang itu sendiri, dia tidak akan bisa masuk. Dia tidak akan bisa tahan, dan akhirnya dia akan keluar. Ya, saya keluar dari sana bukan karena saya tidak tahan ya, Bapak Ibu ya. Tapi memang karena ada masalah tertentu yang saya tidak bisa bicara di luaran dengan sembarangan. Jadi, saya sudah 27 tahun di situ. Jadi bukan masalah ini yang membuat saya keluar. Tapi yang saya maksudkan di sini, kalau misalnya tidak ada keputusan pribadi dari dirinya, misalnya dia terpaksa seperti itu, dia tidak akan tahan. Ya, 1 jam dari jam 4:30 pagi selesai baru jam 7 pagi. Terus makan, belajar, kerja. Sore 5:30 mulai sampai 7:30 malam. Belum kalau Rabu malam jam 12 itu sampai jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada adorasi. Digili namanya. Ya, itu tidak akan tahan. Demikian juga kalau kita sekarang sebagai awam, itu tadi hanya gambaran ya, sebagai awam, kalau kita mau mencari Yesus, itu juga harus merupakan suatu keputusan pribadi kita. Kita memutuskan, ya saya mau mengikuti. Ya, nah kemudian cara mengikuti jejak Kristus, bagaimana ya? Karena tadi kan ada dikatakan buahnya itu adalah pelayanan pada gereja. Nah sekarang cara kita mengikuti jejak Kristus itu bagaimana? Biasanya, seperti yang ditunjukkan oleh Santa Teresa dalam buku ini, ya, itu dilihat banyak orang yang menjawab panggilan ini untuk mengikuti jejak Kristus, itu biasanya sesuai dengan kebutuhan gereja di saat itu, di tempat itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Santa Teresa. Pada waktu Santa Teresa hidup, dia mulai zaman hidupnya dia, pada waktu itu suasana atau kondisi di dalam gereja itu mulai ada perpecahan-perpecahan, skisma, munculnya Protestan, munculnya gereja yang lain dan sebagainya. Dia melihat adanya perpecahan di dalam gereja itu. Kemudian juga banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Nah, pada zaman dulu itu banyak sekali hal-hal seperti ini. Nah, Santa Teresa ini prihatin. Santa Teresa yang mulai dari kecil itu menunjukkan dia anak yang suci, anak yang kudus, anak yang sungguh-sungguh mau mendekatkan diri kepada Tuhan, sampai kemudian juga mainannya pun berkaitan dengan hidup membiara, mau jadi martir, dan sebagainya. Nah, dia yang sudah mulai dari kecil seperti itu, melihat kondisi gereja seperti ini, dia sedih. Dia mau memberikan dirinya kepada Tuhan. Jalan satu-satunya yang memungkinkan pada waktu itu adalah dengan masuk biara. Santa Teresa ini pernah mengalami kehidupan duniawi juga, ya. Senang dengan dansa-dansa, karena dia termasuk keturunan orang kaya. Bapaknya punya gelar bangsawan, walaupun itu beli, seperti yang dikatakan Romo Benipang. Jadi kehidupannya itu adalah kalangan bangsawan. Ya, dansa, pesta, baca novel, dan sebagainya.
Sampai kemudian pada waktu dia tinggal di asrama, dia sadar, dia dipupuk kembali, diingatkan kembali akan semangat awalinya dulu, pada waktu dia masih kecil, sehingga akhirnya dia melihat keadaan kehidupan gereja, dia merasa jalan satu-satunya dengan dia masuk biara. Dia membaktikan dirinya kepada Tuhan. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Santa Teresa. Ya. Jadi jawaban Santa Teresa dengan situasi seperti itu memberikan hidupnya melayani sebagai rubiah. Ya, dia berusaha mengikuti nasihat-nasihat Injil sesempurna mungkin bersama dengan komunitasnya, bersama dengan sesama di dalam komunitasnya. Ya, jadi kalau di dalam komunitas, maka dia bisa sebisa mungkin itu menolong sesama dan menolong anggota komunitas dan menolong gereja. Semua dilakukan itu demi Tuhan sendiri. Ini adalah gambaran cara mengikuti jejak Kristus yang ditunjukkan oleh Santa Teresa pada waktu itu. Dan jawabannya dia, keputusannya dia untuk melayani adalah sebagai rubiah. Ya, kita sebagai awam yang mempelajari dia pada saat ini memang tidak, apalagi yang sudah menikah ya, tidak bisa seperti ini, hanya contoh saja. Ya. Nah, kemudian Santa Teresa juga menunjukkan ya bahwa ada 3 hal penting yang bersifat umum, ya, umum jadi berlaku untuk semua, dan gerejani di dalam gereja, ya, ada hubungannya dengan gereja di dalam mengikuti jejak Kristus. Ya, ada 3 hal penting yang bersifat umum atau harus dilakukan oleh semuanya kalau memang mau mengikuti jejak Kristus. Yang pertama, diulangi lagi oleh dia, yaitu peran kitab suci. Karena kita mau mengikuti jejak Kristus, kita kenal Kristus, sumber utama untuk mengenal Kristus itu adalah kitab suci. Ya, jadi dia mengatakan norma dan hidup orang Kristen itu adalah Injil. Maka yang pertama-tama itu adalah kitab suci. Ya, harus berperan sangat besar di dalam kehidupan orang itu. Kemudian yang kedua, Kristus itu harus menjadi pusat hidup orang itu. Ya. Dia mengatakan karena dengan dibaptis, nah ini unsur gerejanya kelihatan ya, karena dengan dibaptis tiap manusia itu menjadi mempelai Kristus. Di dalam Kristus kita disatukan dengan Allah. Ya, kita ditarik masuk di dalam Allah, di dalam Kristus, melalui Kristus. Kemudian yang ketiga, hal penting yang ketiga itu adalah hidupnya itu bersifat apostolis. Apostolis artinya apa? Bersifat merasul, melayani. Ya, orang yang sudah sungguh-sungguh mengikuti jejak Kristus menunjukkan 2 hal. Yang pertama, maka hal yang ketiga itu adalah buah. Dengan sendirinya hidup orang itu untuk pelayanan demi kerajaan Allah. Apakah kita bisa sebagai awam? Siapa yang tidak bisa? Ya, pasti bisa. Tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita melakukan yang pertama dan yang kedua, dengan sendirinya yang ketiga ini akan muncul, akan tumbuh di dalam diri kita. Ya, jadi ini 3 hal penting yang umum bisa kita lihat pada orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti jejak Kristus. Dan ini sudah dibuktikan di dalam kehidupan Santa Teresa sendiri. Nah, kemudian dalam diri orang yang mengikuti jejak Kristus ada 3 hal yang utama ini, ya tadi itu. Kalau ini terus dipupuk, ya, dilakukan dengan setia, dengan tekun, ini efek selanjutnya itu akan menumbuhkan, semakin menumbuhkan kebajikan biblis. Yang utama,
yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen, ini akan semakin bertumbuh di dalam diri. Ya. Apa saja kebajikan itu? Mari kita lihat. Bapak Ibu, kalau sudah punya, ya, jadi 4 kebajikan yang utama di dalam mengikuti jejak Kristus. Yang pertama itu adalah kemiskinan demi kerajaan. Lah, kalau di biara memang bisa kemiskinan demi kerajaan Allah. Ya. Mungkin ada yang ngomong seperti itu. Karena memang suster nggak punya uang. Punya uang sedikit kalau pergi dan memang diperlukan. Kalau di dalam biara nggak pegang uang sama sekali. Diaki sebagai awam bisa nggak? Bisa. Kemiskinan yang di sini bukan maksudnya benar-benar miskin, pakaian compang-camping, nggak punya hal yang dimakan. Bukan itu. Kemiskinan demi kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya berkaitan dengan nomor 3. Tidak lekat. Jadi harta itu bukan segala-galanya. Kemiskinan pada Allah artinya tidak lekat pada apapun. Karena kalau lekat pada sesuatu, berarti tidak lekat kepada Allah. Maksudnya adalah ini, miskin demi kerajaan Allah, supaya kita sungguh-sungguh bisa bersandar kepada Allah. Ya, jadi ada kaitannya dengan nomor 3. Kemudian yang kedua, itu adalah kebenaran. Kasih dalam diri orang itu akan semakin bertumbuh. Ya, kebajikan kasih itu akan semakin bertumbuh. Dan kasih itu adalah satu-satunya kebenaran dari Kristus. Ya. Yang keempat, itu adalah kebajikan kerendahan hati. Kalau orang semakin dekat dengan Kristus, dia akan semakin mengenal siapa Kristus. Sebaliknya, dia juga semakin mengenal dirinya bahwa dia tidak punya apa-apa, dia itu bukan apa-apa. Nah, itu adalah inti dari kerendahan hati. Bahwa semuanya itu adalah Kristus, bukan dirimu. Ya, ini 4 kebajikan utama di dalam mengikuti jejak Kristus. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, kemiskinan demi kerajaan Allah. Tadi saya sudah katakan, kita dengan kemiskinan ini maksudnya apa? Supaya kita tidak lekat pada hal lain selain lekat kepada Allah. Artinya apa? Kita percaya pada penyelenggaraan ilahi. Kita percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita akan bebas. Dalam diri kita, kekhawatiran dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Dan memang itu bisa terlihat secara nyata di dalam kehidupan biarawan-biarawati yang nggak bekerja tapi masih bisa dipelihara terus oleh Allah. Benar-benar merupakan suatu penyelenggaraan ilahi. Ya. Dan kita, kalau para suster, para biarawan-biarawati, mereka tidak bekerja untuk mencari uang. Mereka tetap bekerja. Ya. Misalnya di kebun dan sebagainya, tapi bukan sungguh-sungguh bekerja untuk mencari uang. Tetap bekerja. Nah, bagi kita tetap bekerja, tapi bukan satu-satunya harus kita kerja sampai melupakan segala-galanya. Ya, jadi kemiskinan ini, kemiskinan demi kerajaan Allah ini, kalau sungguh-sungguh itu kita pupuk di dalam diri kita, kelekatan pada hal-hal lain itu kita lepaskan, kita hanya mau melekatkan diri kepada Tuhan, maka kemiskinan dan persatuan dengan Allah itu yang bersifat resiprok. Resiprok itu bersifat timbal balik. Semakin kita bertumbuh di dalam jiwa kemiskinan ini, maka persatuan kita dengan Allah juga akan semakin bertumbuh. Ya, ini suatu hal yang bersifat timbal balik. Kemudian, kebajikan yang kedua, kebenaran kasih. Saya katakan tadi, kebenaran yang utama dari Kristus itu adalah kebenaran kasih.
itu adalah hukum Injili. Tapi sekaligus ini juga merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar untuk hidup bersama-sama dengan yang lainnya. Ini adalah kebutuhan manusia yang paling dasar sekali, mulai dari manusia masih berupa janin, itu sudah membutuhkan kasih ini. Ya. Hukum Injili mengasihi, tapi juga sekaligus ini adalah kebutuhan untuk dikasih. Ini perannya luar biasa. Kenapa saya katakan bukan hanya mengasihi, tapi kita juga perlu dikasihi. Tapi ini harus seimbang. Jangan menuntut terus dikasihi orang, tapi nggak mau mengasihi. Nah, itu beda. Tuntutan bagi kita untuk mengasihi itu akan terus berkembang seiring dengan kemajuan daya pikir kita, cara kita mengerti. Contohnya, kalau masih seorang janin, dia masih belum bisa berpikir, jadi dia belum bisa dituntut untuk mengasihi seperti kalau misalnya kita sudah orang dewasa mengasihi sesamanya. Tapi janin ini perlu dikasihi. Dapat dari mana dia kasih itu? Dari orang tuanya. Dari ibunya yang sedang mengandung dia. Yang merawat dia di dalam kandungannya, memberi makan dan sebagainya, mengasihi dia sungguh-sungguh, mengharapkan dia untuk lahir sungguh-sungguh karena kasih. Ya, ini adalah kasih yang diperlukan. Pada saatnya nanti dia sebenarnya juga akan dituntut untuk mengasihi sesamanya. Ya, jadi kasih ini selain melayani juga merupakan pengalaman yang bersifat konkret dan progresif. Progresif artinya apa? Terus berkembang. Ya, seiring dengan perjalanan hidup kita. Ini kasih yang ada, kebajikan kasih yang ada di dalam diri seseorang, kalau orang itu sungguh-sungguh mengikuti jejak Yesus. Yang ketiga, tentang ketidaklekatan atau penyangkalan Injili. Ukuran, alat ukurnya, mikroskopnya, ketidaklekatan itu adalah penyerahan diri. Benar nggak sih kita sudah menyerahkan diri kepada Allah? Saya sampai sekarang masih ingat satu khotbah dari satu pastor. Tapi pastor itu sudah tidak ada. Pada waktu saya masih novis. Saya berasal bukan dari keluarga Katolik. Saya satu-satunya Katolik di dalam keluarga sampai dengan sekarang. Iya, Bapak Ibu bisa membayangkan pada waktu saya memutuskan masuk biara, pada waktu itu perjuangan yang saya alami juga sangat luar biasa. Pada waktu saya masih novis, jadi itu tahun 89 masuk, tahun 91 novis 1, saya terima kabar papa saya sakit. Dan saya diminta pulang. Pada waktu itu saya bingung, kacau gitu ya. Nah, dan di Tumpang, biasanya kalau ada retret, itu setiap hari, kan waktu itu Romo Yonas sudah pindah ke Jawa Barat, jadi tidak setiap hari itu ada misa harian. Hari Rabu itu pasti, karena dari Romo Paroki Tumpang. Tapi hari Kamis dan sebagainya itu belum tentu ada misa, kecuali kalau ada retret, baru ada misa harian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Minggu itu sudah pasti ada. Ya, tapi Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu itu belum tentu ada. Tapi kalau ada retret itu ada. Nah, pada waktu itu saya sedang bingung, goncang dan sebagainya. Ada satu Romo datang untuk misa. Dan Romo ini bicara tentang penyerahan diri. Saya ingat sampai sekarang, dia ngomong, kalau mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau bertobat, menyerahkan diri pada Tuhan, itu jangan kayak misalnya menjadikan Tuhan itu sebagai sekretaris. Saya bingung awalnya menjadikan Tuhan seperti sekretaris. Apa maksudnya? Ternyata apa? Kalau kita menjadi bos Tuhan sebagai sekretaris, ada pekerjaan-pekerjaan yang kalau seorang bos itu sebagian diberikan kepada sekretarisnya.
Atau mungkin semuanya diberikan ke sekretarisnya, dan kalau dia lihat sekretarisnya nggak mampu, pekerjaan diambil lagi. Ya, jadi kita menjadikan Tuhan itu seperti sekretaris. Terus kalau kita merasa ini Tuhan nggak selesai-selesai apa segala macam, ditarik lagi. Ditanggung sendiri lagi. Susah. Karena kalau Tuhan itu benar-benar sekretaris, dia sekretaris yang luar biasa, yang tahu kapan saatnya harus menyelesaikan persoalan itu. Ini yang dikatakan oleh Romo itu sampai sekarang nyentel nih kepala saya nih. Nyantol terus sampai sekarang. Ya. Jadi alat pengukur kita untuk supaya kita tidak lekat atau penyangkalan Injili, kita mau menyangkal diri, itu adalah penyerahan diri. Ya, Santa Teresa mengatakan, berikanlah semuanya kepada yang semua. Semuanya kepada yang semua. Karena apa? Iya, semua yang kita terima ini, semua yang kita punya sebenarnya awalnya dari Allah. Dia adalah yang semua, yang punya semua. Yang kemudian sebagian diberikan kepada kita, tapi dia tetap tidak berkurang. Berikan semuanya, kembalikan semuanya itu kepada yang semua secara tanpa syarat. Tidak bisa kita ngomong, Tuhan aku mau begini, asal kamu buat saya begini. Itu tidak bisa, itu bukan penyerahan diri. Ya. Kemudian Santa Teresa juga mengatakan, rangkullah Kristus sebagai yang pertama. Karena di dalamnya kamu akan menemukan semuanya. Nah, semuanya yang tadi kita terima itu sebenarnya ada di dalam Kristus. Kalau mau terima semuanya, menyadari semuanya yang sudah kita terima, ya kita harus merangkul Kristus. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan lepas dari semua kelekatan ini. Kesombongan, lekat pada hal yang tidak, dan sebagainya, itu akan dengan sendirinya hilang. Ya, ini kebajikan yang ketiga. Yang keempat, itu adalah kebajikan kerendahan hati. Kebajikan kerendahan hati ini merupakan ungkapannya itu terjadi dalam sikap dasar kita, di dalam sikap kita, di dalam perbuatan kita. Ya. Nah, contoh utama kerendahan hati ini di mana? Yaitu di dalam sikap Kristus yang kepada Bapa. Ya. Betul-betul merupakan ketaatan total yang bisa membuat kita dapat melawan godaan. Saya ingat pelajaran saya pada waktu novis ya, tentang konstitusi Putri Karmel. Salah satunya itu adalah berbicara tentang ketaatan. Taat, pokoknya kalau ada peraturan begini ya sudah taat. Jangan dipikir lagi bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Lakukan itu. Itu benar-benar kita akan terlindung dari macam-macam godaan. Kalau misalnya itu kita lakukan. Satu hal yang masih saya pegang sampai sekarang ya, tentang ketaatan ini, kalau saya diberi tugas, walaupun saya gemeteran, saya merasa tidak mampu, saya jawab, saya usahakan. Saya jalan. Apapun yang terjadi, saya ngomong, Tuhan, tugas ini darimu. Saya mau, sebagai manusia, saya mau berusaha, hasil itu urusanmu. Itu sampai sekarang masih saya pegang kalau itu. Saya pernah sekali mengalami, pada waktu saya masih novis, ya, waktu itu saya masuk biara itu, saya drop out dari farmasi, sampai semester 5. Saya semester 5 keluar kerja, kemudian masuk biara. Saya tidak suka, maksudnya zaman dulu ini kan kalau kita lihat di kampus-kampus dan sebagainya, dosen itu ada yang killer, ini itu dan sebagainya. Saya tuh merasa bersyukur sekali akhirnya saya lepas dari kuliah pada waktu itu. Terus di biara, 1 tahun posulan, aman-aman saja, tenang. 1 tahun kedua, novis 1, aman-aman saja, tenang. Tahun ketiga, novis 2, itu mulai belajar pelayanan dan sebagainya, masih oke.
Di menjelang akhir novis 2 atau di menjelang akhir tahun ketiga, saya diberitahu oleh Romo Yohanes, tahun ini kamu kuliah. Wah, itu saya surprise. Saya mau ngomong enggak. Gimana? Enggak mau, gimana? Ketaatan. Ngomong mau, saya perang batin sendiri. Ya. Sampai pernah sekali, waktu itu saya ngurus pendaftaran ke STFT di Malang, ya, sama dengan sekolahnya Pak Galan, STFT Widya Saksana Malang. Saya itu rasanya jalan itu seperti enggak mau masuk. Kaki saya ini seperti robot rasanya masuk jalan ke STFT. Itu benar-benar saya alami pada waktu itu. Saya enggak mau sebenarnya. Sampai akhirnya itu dalam doa, dan itu perjuangan saya sampai 2-3 bulan lebih saya berjuang itu mengatasi rasa enggak mau sekolah, disuruh sekolah itu enggak mau. Ya. Sampai satu hari ada satu romo dari Amerika datang untuk pelayanan, memberi retret, tinggal mungkin sekitar 2 minggu di Tumpang, ada Patrick Crowley namanya, Patrick McCrowley. Biasanya kalau romo-romo asing yang datang ke sana setelah pelayanan untuk umat itu ada satu pelayanan tersendiri untuk para suster. Nah, waktu itu saya didoakan. Pada waktu didoakan itu saya tidak tahu bagaimana badan saya itu kaku. Sampai lama sekali kaku dan saya sesak nafas. Mulai sesak nafas. Sampai akhirnya badan sudah lemes, tapi nafas ini sesak terus. Sampai keesokan harinya, besok itu penutupan retret dengan umat. Tugas saya adalah menjadi MC Misa. Dan Bapak Ibu kalau pernah mengikuti Misa karismatik, lagunya itu kan banyak sekali ya. Saya pernah menghitung dulu pada waktu saya harus belajar main organ mengiringi, satu misa itu paling tidak 10-12 lagu. Dan saya jadi MC dengan satu suster yang lain. Saya ngomong, Tuhan, masa dalam nafas kayak gini saya harus mimpin nyanyi? Dan memang MC-nya juga harus nyanyi, memang mimpin. Ya. Akhirnya sebelum misa saya cuma ngomong, Tuhan, saya sesak, saya nggak tahu. Tapi kalau memang ini tugasmu untuk mimpin misa, saya jalani. Begitu masuk ke dalam kapel, ambil mic, saya lupa bahwa saya sesak. Setelah selesai misa, saya baru sadar, iya, sesak saya kok hilang ya. Saya memang pada waktu sebelum misa itu, terserah engkau Tuhan, pokoknya aku mau melayani, aku taat, aku jalani. Juga aku mohon ampun, karena aku selama ini berontak, aku sekarang pasrah, kalau mau sekolah, ya di sekolah. Jadi, hilang ya Bapak Ibu. Saya penyerahan diri, selesai total hilang. Dan apa yang saya takutkan, ternyata tidak saya temui di SDF. Ya, jadi benar-benar saya di situ dilatih oleh Tuhan situ untuk mengalahkan ketakutan, karena ketakutan itu juga merupakan suatu kesombongan, yaitu dengan cara menjadi taat. Selama saya belum taat, sungguh-sungguh taat, godaan untuk keluar, godaan untuk nolak itu banyak sekali. Tapi begitu sudah selesai, ya Tuhan aku mau, titik, langsung hilang semua. Benar-benar saya alami pada waktu itu, pengalaman yang luar biasa buat saya. Tahun ketiga, saya ada di dalam biara. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah 4 kebajikan Injili. Ini yang akan terus bertumbuh kalau kita terus berjalan untuk mengikuti jejak Kristus. Ini akan terus bertumbuh di dalam ruang-ruang kita menuju ke ruang yang ketujuh di dalam puri batin. Semakin bertumbuh, semakin kelihatan buah-buahnya juga dirasakan oleh banyak orang lain yang hidup bersama dengan kita atau dirasakan oleh sesama kita. Ya. Sedikit lagi ya, Bu Monika. Kita lihat tentang... Iya, Ibu. Ya, ini 1 menit ini, ya. Iya, sebentar ya, saya tambahkan sedikit tentang ini supaya minggu depan kita bisa menyelesaikan semuanya. Ya. Nah, kemudian
kita ke nomor 4 dulu aja ya, doa yang bersifat Injili ya, Bapak Ibu, sebentar. Nah, doa yang bersifat Injili artinya kalau kita mau mengikuti jejak Kristus, dan Kristus itu ada di dalam kitab suci, ya. Seperti yang saya katakan tadi, sumber utama kita mengenal Kristus itu adalah kitab suci. Jadi kalau kita mau mengikuti jejak Kristus, kita harus masuk belajar dari Yesus yang ada di dalam kitab suci. Ya, mengikuti jejak Kristus harus masuk di dalam kitab suci. Bagaimana caranya Kristus hidup? Khususnya Kristus tujuan hidupnya adalah menjalankan perintah Allah. Bagaimana dia menjalani hubungan dengan Allah? Kita lihat di dalam kitab suci bahwa Yesus masuk di dalam perjalanan hidup doa. Nah, ya itu yang perlu kita lakukan. Masuk di dalam perjalanan hidup doa itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, Santa Teresa mengatakan bahwa kita perlu masuk seperti Yesus di dalam perjalanan hidup doa itu. Dan ini hidup doa, tentang doa, berbagai pandangan tentang doa, itu merupakan latar belakang yang membuat Santa Teresa itu menulis buku ini. Ya, berbagai pandangan doa. Pada zamannya Santa Teresa itu ada dua kubu. Ya, sampai sekarang kubu ini tetap ada, tapi tidak seperti pada zaman Santa Teresa dulu di dalam budaya yang memang budaya Kristen ya di Eropa. Jadi itu kelihatan sekali pertentangan ini. Ya. Yang pertama, kubu yang pertama itu adalah kubu yang menolak doa oral atau doa lisan. Doa yang kalau itu seperti mengeluarkan kata-kata. Yang ditekankan itu adalah apa? Doa yang benar itu adalah doa interior atau doa nim, doa batin. Ya. Salah satu orang yang ada di dalam kubu ini itu namanya adalah Erasmus. Ya. Jadi harus doa interior, tidak boleh hanya doa lisan. Ya. Dia menolak sama sekali doa lisan. Di kubu yang lain itu adalah para teolog. Para teolog yang notabene kita tahu bahwa teolog itu dikenal pakai otak, pandai. Zaman itu mereka dikenal takut pada doa batin. Mereka lebih pada permainan akal budi. Jadi mereka takut pada doa batin, pada doa interior. Doa itu adalah harus ngomong yang ada dalam pikiran. Harus lisan. Jadi ada dua kubu ini. Nah, Santa Teresa ini bukan teolog ya. Dia seorang perempuan yang pada waktu itu perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Belum waktunya perempuan itu sekolah tinggi-tinggi pada waktu itu. Ya. Nah, Teresa melihat adanya pertentangan dua kubu ini, justru Teresa merangkul semuanya. Ya. Teresa merangkul semuanya. Doa itu bukan hanya doa interior, juga bukan hanya doa lisan. Nah, kemampuan kita ngomong itu juga dari Tuhan kok. Kenapa itu tidak bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan? Ya, jadi semuanya itu harus bisa kita pakai untuk menjalin hubungan dengan Allah. Kalau mau ngomong lisan secara lisan kepada Tuhan, silakan. Kalau mau diam, silakan. Tapi jangan buang salah satu. Harus dua-duanya. Ya, ini yang dirangkul atau yang ditekankan oleh Santa Teresa pada waktu itu. Ya. Jadi menurut Santa Teresa, doa yang baik dan benar itu adalah doa seperti yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ya. Doa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Metodenya sederhana. Ya. Metodenya sangat sederhana. Yaitu berdoa secara Injil atau berdoa dengan belajar bagaimana di dalam kitab suci.
Caranya gimana? Kita lihat Yesus sendiri berdoa. Ya. Bagi Yesus, doa itu bukan hanya sekedar doa, tapi doa itu adalah suatu perjalanan. Perjalanan bersama dengan hidupnya. Itu doa yang baik dan benar menurut Santa Teresa. Ya lihatlah pada Yesus. Ya. Dan Yesus menjadikan doa itu sebagai perjalanan hidupnya. Bukan hanya sesekali mau doa. Ya. Tapi pikiran, perkataan Yesus, ajaran-ajaran Yesus, semuanya mengarah kepada Allah. Ya, dan itu adalah doanya. Ini adalah doa yang baik dan benar. Jadi artinya apa? Bahwa kita perlu berdoa seperti Tuhan sendiri berdoa. Kalau tadi dikatakan doa itu adalah perjalanan bersama-sama dengan hidup kita maju, doa kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi doa itu adalah hidup bagi kita orang Kristen. Jadi jangan dipisah. Waktunya doa itu Tuhan, ini waktunya doa palesnya misalnya. Bukan itu. Tapi kemana hidup kita berjalan, kemana hidup kita maju, disitulah ada doa kita juga. Nah, bagaimana cara berdoa ini? Dalam ajaran-ajarannya, Yesus memang selalu berbicara tentang Allah. Itu juga merupakan doanya dia. Tapi pada saat-saat tertentu, ya, kita bisa melihat cara Yesus berdoa. Yang pertama, Yesus kalau berdoa, benar-benar berdoa, itu dia berada dalam kesendirian. Sendiri. Bukan berarti tidak ada doa bersama. Tapi yang utama di sini adalah, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi sahabat Tuhan, kita perlu mengenal sahabat kita. Kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, kita perlu mengenal dulu siapa dia. Karena itu juga ada yang perlu dilakukan, itu doa personal. Dalam kesendirian. Dalam kesendirian itu apa yang dilakukan? Berbicara dengan Tuhan. Salah satu contoh yang paling bisa kita lihat dari mana? Pada waktu Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani. Yesus ketakutan loh pada waktu itu. Benar-benar ketakutan. Dari mana kita tahu bahwa dia benar-benar ketakutan? Dikatakan di situ Yesus mengeluarkan keringat darah. Oh, itu benar-benar ketakutan tuh sampai pembuluh darahnya pecah. Dan dia ngomong ke Tuhan ketakutannya. Tapi dari ketakutan seperti itu, tetap Yesus menunjukkan apa? Ketaatan. Yesus mengatakan, Tuhan, aku mau sebenarnya supaya piala ini berlalu dariku. Karena dia tahu bahwa dia setelah ini harus menderita. Dan penderitaan itu sangat luar biasa. Yesus itu bukan hanya Allah, Yesus itu juga manusia. Justru karena dia Allah dan manusia, secara manusia dia harus menderita. Secara Allah dia tahu bahwa dia akan menderita. Itu luar biasa. Bagaimana sebagai manusia itu dia takut akan hal itu. Dia ngomong, Tuhan, Allah Bapa, ya aku mau sebenarnya supaya piala ini berlalu dari diriku. Tapi biarlah lakukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu tetap ada ketakutan. Walaupun dia ketakutan. Tapi dia tahu, karena ada penyelenggaraan luar biasa dari Allah lewat penderitaan yang harus dia lakukan, dialami. Ya. Jadi, doa, kalau kita lihat dari teladan Yesus ini, Santa Teresa mengatakan, doa itu berarti kita menempatkan diri di samping Sang Guru. Ya. Doa kita menempatkan diri di samping Sang Guru. Apakah kalau misalnya sekarang kita ikut perayaan Ekaristi rame, di situ banyak orang,
itu bukan menempatkan diri di samping sang guru. Bukan seperti itu ya maksudnya. Di dalam perayaan Ekaristi pun, kalau kita sungguh-sungguh hadir untuk Tuhan, kita menghayati sungguh-sungguh, itu kita menempatkan diri di samping sang guru. Kita mendengarkan dia di dalam keheningan, khususnya pada waktu setelah kita menerima Ekaristi. Ya. Kita mengalami bagaimana dia mengajar kita secara lembut. Berbicara di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut sebagai doa secara Injili, ya. Nah, tentang hal-hal yang lainnya, tentang metode-metode sederhana tentang doa, kemudian siapa sebenarnya orang yang kontemplatif dan sebagainya, itu nanti kita lihat minggu depan, ya. Karena ini masih cukup panjang yang harus kita pelajari bersama.